البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana sekarang kita berada di akhir-akhir dari para surat Al-Imran, yaitu sekarang kita akan masuki ayat yang ke-187 dari surat Al-Imran, mengenai penyebutan sifat-sifat yang sangat buruk yang dimiliki oleh orang-orang Yahud dan Nasara, yang mereka lebih mengedepankan hawa nafsu dan juga keinginan mereka daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tatkala Allah Subhanahu wa taala sudah melakukan perjanjian dengan mereka agar mereka mau mentaati Allah dan juga mengambil syariat Allah, namun justru mereka melemparkan syariat tersebut di balik punggung mereka. Bayangkan orang-orang Yahud wa Nasara. Kita lihat, qala Allah Ta'ala berfirman, wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunahu fanabaduhu wara'a dhuhurihim washtarau bihi thamanan qalila fabi'sa ma yashtarun. Artinya, dan tatkala atau ketika Allah Subhanahu wa taala telah mengambil perjanjian dengan orang-orang yang telah diberikan kepada mereka Alkitab. Siapa? Al-Yahud wa Nasara, Ahlul Kitab, ma'ruf. Jadi kalau antum dengar Ahlul Kitab, siapa? Al-Yahud wa Nasara. Apa perjanjiannya? Latubayyinunnahu linnas, yaitu agar kalian semuanya menjelaskan kepada manusia, wala taktumunah, dan agar kalian tidak menyembunyikannya. Ini perjanjiannya. Jadi Allah Ta'ala sudah memberikan perjanjian kepada mereka, orang-orang Ahlul Kitab, Al-Yahud wa Nasara, agar menyampaikan kepada manusia dan tidak menyembunyikan al-haq. Namun sudah ma'ruf bahwasanya orang-orang Yahud, Ahlul Kitab, apa yang mereka lakukan? Pandai di dalam memutarbalikkan fakta, pandai di dalam menyembunyikan al-haq, menampakkan yang hak itu nampak batil, yang batil nampak apa? Nampak hak. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam firman-Nya yang lainnya, na barakallahu fikum, Allah taala menyatakan, ya ahlul kitab lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahlul kitab, kenapa kalian menyamarkan al-haq dengan kebatilan dan kemudian kalian apa? Menyembunyikannya dalam keadaan kalian mengetahui. Bayangkan sifat orang-orang Ahlul Kitab. Allah musta'an, barakallahu fikum. Kemudian juga apa? Orang-orang Ahlul Kitab ketika awal mula melakukan perjanjian, atau istilahnya Allah Ta'ala sudah meletakkan janji untuk mereka atau kepada mereka, kelihatannya menerima dan melaksanakan, namun di balik itu semuanya justru apa? Kebohongan, melemparkan ke balik punggungnya. Oleh karena itu orang-orang dari kalangan Ahlul Bidah wad Dhalal, dari kalangan Jahmiyah dan juga Mu'tazilah, yang mereka lebih mengedepankan akal-akal mereka seperti itu modelnya, melemparkan dalil di balik punggungnya. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah atau Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di dalam kitab Al-Lamiyah, beliau mengatakan, qubhan liman nabadal Qur'ana wa ra'ahu wa idza stadalla yaqulu qala al-akhtalu. Bayangkan itu. Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala telah memberikan cacian dan makian, hinaan kepada orang-orang yang modelnya seperti ini. Qubhan liman nabadal Qur'ana wa ra'ahu. Artinya apa? Alangkah jeleknya orang yang melemparkan Al-Qur'an di balik punggungnya. Al-Qur'an dalil justru malah dilemparkan di balik punggungnya.
Ketika berdalil bagaimana? Wa idza stadalla yaqulu qala al-akhtalu. Ketika berdalilkan dia malah mengatakan akhtal berkata. Padahal akhtal ini orang Nasrani gitu loh. Dia memang penyair, pembikin pantun. Pantunnya bisa dikatakan mungkin indah, paham ya? Tapi orang Nasrani. Bayangkan Al-Qur'an dilempar ke balik punggungnya, tapi kalau berdalilkan qala al-akhtal. Akhtal berkata. Allahu musta'an. Syahidnya barakallahu fikum hafizakumullah, dikhawatirkan orang-orang yang justru mengedepankan hawa nafsu, mengedepankan akalnya, kemudian membuang dalil, berpaling dari Al-Qur'an was sunnah, dikhawatirkan menyerupai orang-orang ahli kitab. Hati-hati barakallahu fikum. Naam, dikhawatirkan apa? Ada unsur penyerupaan terhadap ahli kitab. Naam. Pandai memutarbalikkan fakta, menyembunyikan al-haq, menyamarkan al-haq dengan kebatilan wal iyad billah. Kita lihat berikutnya. Fanabaduhu wara'a dhuhurihim. Justru mereka melemparkan kitab tersebut di balik punggung mereka. Maksudnya apa? Melemparkan perjanjian. Perjanjian tadi enggak ditepati. Sama mereka dilemparkan di balik punggungnya, enggak ditepati. Washtarau bihi thamanan qalila. Justru mereka memperjualbelikan dengan harga yang sedikit, bayangkan. Sudah enggak menepati janji. Nah, barakallahu fikum. Kemudian apa? Kemudian menjual dengan harga yang sedikit. Nah, maksudnya itu meremehkan gitu harganya. Yang namanya kitabullah jalla wa ala sebenarnya enggak diperjualbelikan, namun mereka ini orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Nah, perjanjian enggak ditepati, dilemparkan balik punggungnya, dan kemudian mereka memperjualbelikan dengan harga yang sedikit. Fabi sama yashtarun. Maka perbuatan tersebut sejelek-jelek transaksi jual beli yang mereka lakukan. Allahumma musta'an. Malah menjual apa? Menjual kalamullah, hati-hati. Jangan sampai kita semuanya ketika menghafal Al-Qur'an hanya untuk mencari uang, jangan. Khata, keliru. Tapi hafalah Al-Qur'an untuk diamalkan. Karena banyak orang-orang yang antum saksikan dari kalangan sufiyun atau ahlu bid'ah wad-dhalal di ma'had-ma'had pondok pesantren menghafal Al-Qur'an, tapi ketika hafal tujuannya apa? Untuk diperjualbelikan. Nah, diperjualbelikan. Baca sana Yasinan sampai tamat, kemudian amplop. Paham ya? Kemudian orang meninggal dunia, bacakan Al-Qur'an sampai khatam. Dari surat apa? Surat Al-Fatihah sampai surat terakhir. Saya sampai apa? Sampai surat An-Nas, tapi untuk mencari apa? Dunia. Hati-hati, banyak seperti itu. Tapi kita menghafal Al-Qur'an tujuannya apa? Untuk diamalkan. Jangan sampai Al-Qur'an yang kita hafal apa? Hujjatun 'alaina wala lana. Paham ya? Jangan sampai. Jangan sampai Al-Qur'an menjadi apa? Hujjah, membantah kita sendiri, namun bukan hujjah untuk kita. Tapi upayakan Al-Qur'an hujjatun lana la 'alaina. Upayakan Al-Qur'an menjadi hujjah untuk kita, bukan mengenai kita, bukan menyerang kita sendiri. Karena Rasulullah sudah mengatakan apa? Wal Qur'anu hujjatun laka au 'alaika. Dan Al-Qur'an itu hujjah untukmu atau justru mengenai dirimu sendiri kalau kita tidak mengamalkannya. Barakallahu fikum. Na'am. Thayyib. Ikhwani fid din, azdani wa azakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah wadhkur ayyuhar rasul id akhadallahu al-ahda al-musaq 'ala alladhina atahumul kitab 'ala alladhina atahumullahu al-kitab minal yahud wan nasara. Ingatlah wahai Rasul, ketika Allah Subhanahu wa taala telah mengambil perjanjian yang telah ditetapkan terhadap orang-orang yang Allah telah berikan kepada mereka Alkitab, yaitu al-Yahud wan Nasara. Perhatikan baik-baik. Falil Yahud at-Taurah. Nah, orang-orang Yahud, kitab yang diturunkan kepada mereka ada kitab Taurat. Ya, tidak kitab yang diturunkan kepada Nabi siapa? Taurat. Nabi Musa alaihissalam, al-Yahud. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, kitab yang diturunkan kepada mereka adalah At-Taurat. Walin Nasara al-Injil. Dan untuk orang Nasara, kitabnya adalah Injil. Bayangkan. Allahumma musta'an. Liya'malu bihima. Tujuannya aslinya apa sih? Perjanjiannya apa? Agar mereka mau mengamalkan dengan keduanya. Agar mereka mau mengamalkan dengan keduanya. Wa yubayyinu lin-nas ma fihima. Dan perjanjiannya agar mereka mau menjelaskan di hadapan manusia apa yang terkandung di dalam keduanya, Taurat dan Injil. Itu perjanjiannya. Tapi kita lihat, wala yaktumu dzalik wala yukhfuh, dan perjanjian berikutnya agar mereka tidak menyembunyikan, tidak pula menutup-nutupin. Tapi apa balasannya barakallahu fikum? Fatarakul ahda wa lam yaltazimu bih. Namun justru mereka meninggalkan perjanjian, merusak perjanjian,
dan tidak berpegang teguh dengannya. Bayangkan, padahal yang melakukan perjanjian siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka berani-beraninya mengingkari perjanjian tersebut. Orang Yahud dan Nasara, hati-hati. Nah, barakallahu fikum, musuh yang sangat besar untuk kaum muslimin adalah orang Yahud dan Nasara. Karena mereka enggak pernah ridho antum beribadah dengan tenang. Antum atau kita semuanya beribadah di atas Al-Qur'an was sunnah dengan tenang, mereka enggak akan pernah ridho. Enggak akan pernah tenang mereka. Bagaimana caranya merusak kaum muslimin? Mencerai-beraikan barisan kaum muslimin dengan berbagai macam cara. Nam walang tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasara tidak akan pernah ridha kepadamu sampai engkau mengikuti agama mereka. Kalau kita tunduk ikut agama mereka, mereka ridha. Bayangkan. Allahul musta'an. Nasallahu salamata wal afiyah. Kita lihat berikutnya. Wa akhadhu thamanan bakhsan muqabila kitmanihim al-haq. Mereka justru memperjualbelikan atau mengambil dengan harga yang sangat rendah dan hina. Ya, sebagai balasan terhadap apa? Na'am barakallahu fikum, penyembunyian mereka terhadap al-haq, wa tahrihimul kitab, dan juga perbuatan mereka mengubah isi kandungan kitab. Fa bi'sa syira'u yashtarun. Artinya apa? Sejelek-jelek jual beli adalah yang mereka lakukan. Jual beli yang mereka lakukan. Yang dijual enggak sembarangan. Yang dijual belikan adalah kalamullah jalla wa ala. Hati-hati. Jangan sampai kita apa tadi? Menghafal Al-Qur'an hanya ingin diperjualbelikan bacaannya. Bacaan sebulan Masya Allah bagus, merdu, kemudian dapat amplop. Hati-hati. Ini sudah merusak apa? Mengikis keikhlasan. Jadi kita menghafal Al-Qur'an, memperindah bacaan dengan tajwidnya, bukan dibangga-banggakan di hadapan orang, tapi mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mencari ridha Allah Subhanahu wa taala itu penting sekali. Karena mungkin sebagian orang ingin mempelajari ilmu qiraah misalkan, qiraah sab'ah, biar dipuji, disanjung, bukan. Paham ya? Tapi kalau seandainya dia ingin mempelajarinya, upayakan karena Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Memperindah bacaannya, tajwidnya, lantunannya enggak masalah. Tapi jangan sampai hanya ingin yang dia cari adalah pujian manusia. Keliru. Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Nanti kita akan lewati ayat yang selanjutnya mengenai orang yang berbangga-bangga dengan perkara yang dia lakukan padahal bukan milik dia. Dia bangga dengan apa yang dia lakukan padahal yang dia lakukan itu bukan milik dia. Masih milik orang lain tapi dia banggakan gitu loh. Kan akhirnya menipu orang. Kita lihat nanti. Fi tadyi'ihimul mitsaq wa tabdilihimul kitab wa tabdilihimul kitab. Artinya apa? Yaitu sejelek-jelek apa yang mereka lakukan dalam transaksi jual beli adalah apa yang mereka lakukan, yaitu apa? Memperjualbelikan kitabullah jalla wa ala. Dan juga perbuatan mereka apa? Menyia-nyiakan perjanjian yang sudah diletakkan tadi. Dan juga perbuatan mereka mengganti Alkitab. Jadi Alkitab sekarang antum jangan tertarik lagi sudah. Injil, Taurat walaupun sekarang ada misalkan kata mereka ini masih bagus, masih murni, jangan percaya. Karena apa? Al-Kutub Al-Munazzalah itu benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika turun Al-Qur'an sebagai penyempurna, Al-Qur'an Karim penyempurna terhadap kitab-kitab yang sebelumnya. Jadi kalau sekarang ada Injil katanya baru, bagus, masih asli, murni katanya, ori, oh ya jangan percaya. Banyak di dalamnya apa? Pengubahan sudah. Banyak pengubahan, banyak tahrifat dan juga tabdilat. Hati-hati. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu, kalau seandainya kita khawatir antum nemu Injil misalkan khawatir nanti menghinakan, lebih baik dibakar. Paham ya? Karena dibakar nanti aman daripada antum injak-injak misalkan ternyata masih ada yang asli. Paham ya? Karena bisa jadi campuran gitu istilahnya ya. Terus bagaimana solusinya? Solusinya disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih dan juga yang lainnya, kalau seandainya menjumpai Al-Qur'anul Karim atau intinya kitabullah jalla wa ala, misalkan Al-Qur'an sudah sobek-sobek, enggak bisa dirawat lagi, enggak bisa diperbaiki lagi, solusi yang terbaik imma dibakar atau ditimbun di tempat yang sangat aman dari injakan manusia. Tapi lebih amannya kalau dibakar dulu. Paham ya? Karena kalau dibakar udah hilang, selesai. Tapi kalau dipakai untuk bungkus apa? Sebagian orang terkadang enggak pandang bulu ya untuk bungkus mie atau bungkus ini atau bungkus makanan, itu sangat keliru. Paham ya? Seperti itu solusinya. Kalau untuk jumpai Al-Qur'an kalau sudah parah sekali susunannya atau istilahnya sudah enggak apa? Enggak bisa dijilid kembali, dibakar. Nah, barakallahu fikum agar tidak berserakan. Ewa.
Kita ambil yang berikutnya barakallahu fikum. Ayat yang ke-188 menjelaskan kepada kita semuanya jangan kita terlalu bangga dengan diri kita sendiri. Keilmuan yang kita miliki belum seberapa. Paham ya? Walaupun sedalam apapun yang antum rasakan, setinggi apapun yang kamu miliki, yang kita miliki barakallahu fikum berupa ilmu, masih sedikit. Apalagi membanggakan punya orang lain. Nah itu. Paham ya? Ini biasanya nasihat untuk orang-orang yang suka bangga-bangga tampil di media sosial. Di depan media sosial, masya Allah, seakan-akan syekh, seakan-akan ustaz. Dia nggak punya apa-apa. Dia punyanya cuman posting sana, posting sini, ambil sana, ambil sini, comot sana, comot sini. Ini hati-hati. Ada ancamannya. Ancamannya adalah adab yang pedih. Kalau dia merasa bangga dengan punyanya orang lain, namanya apa? Atashabbu' bima lam yu'ta. Merasa kenyang diri dengan perkara yang dia tidak diberi. Dia sebenarnya nggak tahu apa-apa dia. Belajar aja belum pernah misalkan. Mempelajari ilmu-ilmu alat aja belum pernah. Kemudian dia tampil di situ seakan-akan dia masya Allah. Bagaimana ini Ustaz? Ini ada permasalahan seperti ini. Bagaimana jawabannya? Tunggu dulu sebentar katanya. Sebentar itu buka internet dulu. Paham ya? Setelah itu keluarlah jawabannya, fatwa ulama, lajnah daimah, atau fatwa kibar ulama, atau fatwa Syekh fulan, Syekh Halan. Hati-hati seperti itu. Karena sebenarnya dia enggak punya ilmu, cuman karena sekarang yang namanya media sosial itu ada yang namanya Mbah Google. Paham ya? Itu bisa dikatakan semua di situ. Itu kalau orang-orang enggak amanah, semua jawaban pertanyaan ada di situ. Paham ya? Terus ilmu yang mana? Ilmu itu jangan mengandalkan itu. Karena kalau mengandalkan internet, manakala kuotanya habis, internetnya mati, sinyal enggak ada, kebingungan dia. Tak ingatkan berkali-kali ini ya. Jadi antum fursah, kesempatan yang sangat besar. Manakala antum masih muda, usia masih belia, paham ya? Masih bisa mencari ilmu, menimba ilmu, kesempatan. Jangan sampai antum luputkan barakallahu fikum. Naam, itu harus kita syukuri. Karena nanti kalau antum sudah sibuk dengan internet atau sibuk dengan media sosial misalkan, terkadang menghalang-halangi untuk yang namanya apa? Naam, mencari ilmu, hafal ilmu lagi. Sekarang kesempatan. Hafalkan Al-Qur'an, hafalkan As-Sunnah, pahami isi kandungannya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Karena ayat yang mulia ini nanti, ayat yang ke-188 ini memang sangat bagus sekali untuk orang-orang yang mereka bangga dengan perkara yang dia tidak memiliki sebenarnya. Maksudnya milik orang lain dia comot gitu loh. Akhirnya orang muji dia, masya Allah, kaifa haluka ya fulan, anta bi khair. Paham ya? Jadi dia bangga dengan pujian tadi padahal yang dia miliki bukan milik dia, milik orang lain. Dia ambil, dipasang di depannya. Paham maksudnya ya? Seperti itu. Nah, kita lihat. Qala Allah Ta'ala berfirman, la tahsabannal ladzina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal 'adzab wa lahum 'adzabun alim. Artinya, jangan engkau mengira orang-orang yang mereka bangga dengan apa yang mereka datangkan. Bayangkan, jangan engkau mengira orang-orang yang mereka bangga dengan apa yang mereka datangkan. Wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu, dan mereka senang kalau dipuji dengan perkara yang mereka tidak mengerjakan. Maksudnya mereka sebenarnya enggak bisa apa-apa, cuman senang kalau dipuji. Jazakumullah khairan ya Ustaz, jazakumullah khairan ya Syekh, di media sosial ya hayakumullah. Paham ya? Barakallahu fikum. Padahal dia itu enggak punya ilmu apa-apa. Paham ya? Cuman pujiannya sudah terlalu banyak di situ di media sosial itu, akhirnya dia tampil diri sebelum saatnya. Nah, barakallahu fikum. Sekarang kalau buah mangga, antum saksikan buah mangga. Kalau belum saatnya dipanen, belum saatnya untuk dipetik dan dimakan, dirasakan buahnya ketika matang dan manis, rasanya apa? Kecut. Paham ya? Hati-hati barakallahu fikum, jangan sampai kita menampilkan diri di hadapan khalayak ramai atau di hadapan kaum muslimin dengan perkara-perkara yang kita tidak memilikinya. Paham ya? Terus bagaimana solusi yang terbaik? Semampunya. Enggak perlu muluk-muluk. Enggak perlu merasa yang paling hebat sudah. Sehingga apa? Sehingga terkadang terjatuh di situ. Hati-hati barakallahu fikum. Nah, sampaikan yang ada saja. Sampaikan yang dia mampu. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Kita lihat ini. Dan kemudian mereka bangga, senang kalau dipuji dengan apa yang mereka tidak mengerjakannya. Fala tahsabannahum, maka jangan engkau mengira mereka bimafazatin minal adzab, mereka selamat dari azab. Bahkan walahum adzabun alim. Bahkan mereka ini mendapatkan adab yang pedih. Jadi jangan sampai kita masuk dalam hadis atashabbu' bima lam yu'ta.
merasa kenyang dengan perkara yang tidak diberikan kepada kita. Nah, terus bagaimana? Terus solusi yang terbaik kita itu merasa kenyang dengan apa yang kita miliki sesuai dengan keadaannya gitu loh. Paham ya? Nah, bukan berarti kita mencukupkan, tidak, maksudnya jangan mengambil punya orang lain. Yang punya orang lain tersebut belum kita miliki. Apa maksudnya ya? Nah, yang kita miliki ini kita kembangkan sesuai dengan Al-Qur'an was sunnah, sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Paham itu ya? Nah, itu penting sekali, ini peringatannya sangat besar. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang mendapatkan adab yang penting ini. Nah, barakallahu fikum. Ini nasihat tentunya bagi anak pribadi dan juga antum sekalian, jangan sekali-kali hanya mengandalkan internet. Paham ya? Hanya mengandalkan media sosial. Hanya mengandalkan misalkan Telegram atau WA atau secara globalnya media sosial, medsos, sosmed. Paham ya? Sama aja dibolak-balik sama aja. Sama-sama ada sosialnya ya. Nah, barakallahu fikum, itu jangan mengandalkan ke situ. Tapi andalkan sekarang ini hafalan. Hafalan jarang sekali yang orang-orang sekarang di belakangan, di alam artian di tahun-tahun akhir, di tahun-tahun belakangan ini jarang sekali orang yang mau menghafal gitu loh. Paham ya? Kecuali orang-orang yang Allah rahmati. Paham ya? Menghafal Al-Qur'an, menghafal As-Sunnah. Karena mereka kalau dinasihati, ayo belajar ke pondok. Sekarang belajar bisa lewat internet katanya. Enak sekali jawabnya kan? Memang ada di situ, tapi hasilnya lain. Paham ya? Sekarang ketika antum merasakan buah mangga matang dalam keadaan masih di pohonnya, lebih manis mana kira-kira ketika matang dengan dikarbit? Ketika di pohonnya murni dia, sabar di situ nunggu sampai matang. Paham ya? Tapi belum saatnya matang sama dia dipetik kemudian dikarbit ya. Akhirnya apa? Memang matang dan juga bisa dikatakan manis tapi tidak semanis ketika matang di pohon tadi itu. Paham itu ya? Maksudnya bagaimana? Maksudnya jangan sampai kita dikenal dengan dai karbitan. Dai karbitan itu dai yang sebelumnya belum matang sama orang dikarbit gitu loh. Kemudian matang mendadak itu loh. Allah musta'an. Tapi sabar. Dalam mencari ilmu sabar. Setahun 2 tahun belum ada apa-apanya. Apalagi kalau cuma sebulan 2 bulan. Paham ya? Itu contoh saja. Contoh saja. Semuanya sama saja barakallahu fikum. Nah, terus bagaimana Ustaz? 9 tahun? 9 tahun juga belum ada apa-apanya. Sampai meninggal dunia mencari ilmu itu. Paham ya? Sampai kapan Husain? Sampai kapan? Meninggal dunia. Nah, barakallahu fikum. Sampai meninggal dunia. Nah, jadi enggak perlu antum istilahnya berbangga-bangga wahana nanti kalau udah dapat ijazah dari Ma'had Darut Taqwa mau pulang. Enggak ada ijazah di sini ya, Abdul Razak. Di sini enggak ada ijazah. Paham ya? Yang adanya kesabaran di dalam mencari ilmu Al-Qur'an was sunnah. Menghafal qala Allah qala Rasul. Paham ya? Barakallahu fikum seperti itu. Allahumma musta'an. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah wa la tadunnunna alladhina yafrahuna bima atau min af'alin qabihatin kal yahud wal munafiqin wa ghairihim. Jangan kalian menduga mengira orang-orang yang mereka bangga dengan apa yang mereka datangkan berupa perbuatan-perbuatan yang jelek seperti Yahud dan munafikin dan yang selain mereka, wa yuhibbuna an yusniya 'alaihimun nas. Dan mereka bangga senang kalau dipuji, disanjung oleh manusia bima lam yaf'alu. Dengan apa? Dengan perbuatan yang mereka sendiri tidak mengerjakannya. Jadi jangan seperti itu. Kalau antum bukan yang mengerjakan, ngomong aja ini bukan milik ana. Jadi kalau misalkan antum terpaksa dakwah dengan media sosial, nukilkan secara amanah gitu. Jangan terkesan itu ucapan antum. Qala Allah qala Rasul, jawabannya seperti ini misalkan, kemudian dia tidak menukilkan yang dia nukilkan, keliru. Kalau dia menukilkan, sebutkan kalamnya siapa? Kalam Syekhul Islam. Amanah namanya. Karena nanti kalau antum nukilkan ucapan antum, padahal itu ucapan Syekhul Islam misalkan, tanpa menyebutkan sumbernya, itu nanti apa? Akhirnya ada pujian, disitulah dipuji dengan perkara yang tidak kita miliki. Apa maksudnya ya? Jadi penukilan ilmiah itu penting sekali. Nah, barakallahu fikum. Kalau misalkan antum nukilkan kalam ulama, sebutkan qala Syekhul Islam, qala al-Imam Ibnu Qayyim, agar tidak terkesan itu ucapan antum gitu loh. Paham ya? Karena ucapan kita bisa dikatakan panjang tapi kurang berbobot. Tapi ucapan para ulama terdahulu, kalau antum perhatikan, pendek, simpel, padat, bobotnya luar biasa. Masya Allah. Itu perbedaan antara ucapan kita dengan ucapan para ulama terdahulu. Nasallahu salamata wal afiyah. Fala tadunnunhum najina min adzabillahi bid dunya. Jangan kalian mengira mereka itu selamat dari azab Allah di dunia. Walahum fil akhirati adzabun muji'. Dan bagi mereka nanti di akhirat mendapatkan azab yang pedih dan menyakitkan, ngeri sekali barakallahu fikum. Di dunia kalau ketahuan dia akan celah.
Mana katanya syekh, katanya ustaz, tapi ternyata dia cuman modalnya internet mati bingung sudah. Hati-hati itu. Paham ya? Enggak ada kartunya, sinyalnya enggak ada, bingung lagi sudah, kelabakan sudah di situ. Paham ya? Hati-hati. Hafalan itu penting sekali. Hafalan Al-Qur'an dan Sunnah penting sekali. Pentingnya apa? Kalau antum punya hafalan Al-Qur'an Sunnah dan paham, suatu ketika antum misalkan walaupun enggak bawa HP pun, enggak bawa HP Android pun, antum ditanya bisa. Paham itu ya? Nah, HP Android atau sarana-sarana yang ada sekarang hanya wasilah perantara. Jangan dijadikan puncaknya. Paham ya? Karena anak pernah jumpai orang tak nasihati, "Ayo belajar lagi." Sekarang belajar lewat HP sudah bisa katanya. Akhirnya balakan situ, enggak mau datang majelis ilmu. Paham ya? Belajar lewat HP, audio itu hanya membantu saja. Sekarang antum saksikan, ketika antum duduk di majelis ilmu langsung dengan mendengar audio di rumahnya, kira-kira serius mana kira-kira? Serius kalau hadir langsung. Karena kalau mendengar audio di rumahnya bisa disambi dengan yang lainnya. Paham ya? Sebelum dengar audio sudah menyiapkan Nescafe 1 gelas sebelahnya. Kemudian audio sebelahnya. Buku tulisnya sini dah. Sambilannya sini tampilannya. Jadi ketika dengarkan audio, yang masuk itu makanannya, minumannya. Ini. Kitabnya yang mengajarkan itu sudah dibalik kitabnya, dia masih di sini aja. Karena yang masuk cuma makanan dan minuman tadi. Paham ya? Itu pengalaman orang-orang yang cerita seperti itu keadaannya. Maksudnya apa? Lebih baik datang langsung di majelis ilmu. Pahalanya besar, luar biasa, dijamin masuk surga, bayangkan. Diliputi oleh para malaikat, tenang hatinya, tentram hatinya. Kalau misalkan dia dengar audio di rumah, hutangnya banyak misalkan, masih ingat enggak kira-kira hutangnya? Teringat, tapi kalau di masjid siapa yang ingat? Paham ya? Kalau di masjid dia duduk majelis ilmu, Masya Allah tenang. Walaupun hutangnya banyak enggak terasa dia, walaupun nanti kalau keluar sudah selesai taklim, ingat lain lagi urusannya. Tapi ketika di majelis taklim itu yang kita harapkan, tenang, tentram. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Allahul musta'an. Naam, kita selesaikan di sini. Wa fil ayati wa'idun syadidun likulli atin li fi'lil su' mu'jabun bih. Artinya apa? Di dalam ayat ini terdapat ancaman yang sangat berat. Setiap orang yang mendatangkan perbuatan yang jelek kemudian dia merasa bangga dengannya, hati-hati. Mendatangkan suatu perbuatan yang jelek, yang tidak bagus, kemudian merasa bangga dengan perbuatan tersebut. Itu hati-hati. Nah, barakallahu fikum. Ini siapa yang bikin ulah ini? Ana. Paham ya? Siapa antum? Ana ini dulu mantan preman. Jangan bangga. Perkara yang berlalu jangan dicerita-ceritakan lagi. Namanya apa? Al-mujaharah. Al-mujaharah itu haram hukumnya. Mujaharah itu apa sih? Mujaharah itu orang enggak ada yang tahu kalau dulu antum mantan preman malah dipamerkan. Ana dulu mantan preman, jangan deket-deket ya. Sikut nanti. Macam-macam. Paham ya? Kalau dulu mantan preman, walhamdulillah sudah tobat. Yang tahu hanya antum dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu disebar-sebarkan orang lain. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu ya. Perlu diperhatikan baik-baik. Jangan bangga dengan perbuatan dosa yang dulu pernah dilakukan kemudian ceritakan orang lain, itu enggak benar. Itu namanya al-mujaharah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, Allah taala Rasulullah mengatakan, "Kullu ummati mu'afa illal mujahirin." Semua umatku diampuni kecuali mujahirin. Mujahirin bagaimana sih mujahirin ini? Mujahirin itu orang yang di malam hari melakukan kemaksiatan, begitu datang pagi hari dia menceritakan tadi malam aku melakukan kemaksiatan. Nah, orang enggak ada yang tahu, tapi malah dia sendiri yang bongkar gitu loh. Paham ya? Misalkan si A, dulu dia mantan preman, mantan perampok, mantan pembegal. Orang enggak ada yang tahu kan? Tenang-tenang saja. Dia bongkar sendiri, dulu anak pernah ngerampok, begal, pernah ini dan itu. Paham ya? Enggak bagus seperti itu. Yang dulu berlalu enggak usah ceritakan lagi. Walhamdulillah sudah tobat. Selesai urusan. Paham itu ya? Jangan sampai ada di antara kita yang suka atau bangga dengan penyebutan-penyebutan seperti itu. Nah, walhamdulillah sudah ditutupin. Kita lihat di sini. Wa likulli muftakhirin bima lam ya'mal, dan juga ancaman bagi orang-orang yang bangga dengan perkara yang dia tidak mengerjakan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Yang mengerjakan orang lain dia senang-senang di depannya. Akhirnya Masya Allah itu bisa juga ya. Paham ya? Maksudnya apa? Yang kerjakan orang lain tapi dia yang bangga. Keliru enggak itu? Keliru. Kalau kerjaan orang lain bilang ini yang bikin si fulan. Jangan bilang ini yang bikin sebenarnya sih si fulan. Paham ya? Cuman dia pengennya dibanggakan, pengennya bangga biar dia dipuji. Jangan. Yang bikin si fulan ya si fulan. Jelaskan langsung, terang-terangan. Liyusniya 'alaihin nas wa yuhmaduh. Nah, wa yahmaduh, agar manusia menyanjungnya dan juga mereka memujinya. Ini adalah, nah barakallahu fikum, kekeliruan yang sangat besar
Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebagai penutup ayat yang berikutnya biar pas gitu ya hafalnya. Ayat yang ke-189, walillahi mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan hanya milik Allah lah kekuasaan langit dan bumi, dan Allah taala zat yang maha mampu terhadap segala sesuatu. Paham ya? Ini menunjukkan bahwasanya kita ini apa? Setinggi apapun kemampuan kita, walaupun kita adalah dikenal dengan muhandis, insinyur, paham ya? Doktor, paham ya? Profesor misalkan, ternyata apa? Semua kekuasaan milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi antum jangan ngandalkan kalau nanti kami sudah jadi doktor, profesor, sudah dapat gelar ini, gelar itu, kemudian kami menguasai semuanya. Tidak. Kita semuanya ada hamba yang fakir. Paham ya? Kita semuanya masih rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qala al-mufassirun asbahumullah walillahi wahdah mulkus samawati wal ard wa ma fihima. Dan hanya milik Allah lah semata kekuasaan langit dan bumi, wa ma fihima, dan apa-apa yang ada di dalam keduanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mampu terhadap segala sesuatu. Sudah kita lewati ayat yang sebelumnya dulu barakallahu fikum mengenai tantangan di hari kiamat kelak, mengenai orang-orang yang sombong, yang bangga dengan kekuasaan, bangga dengan apa? Dengan apa yang dia miliki atau yang semisalnya. Allah taala menyatakan di hadapan khalayak ramai, limanil mulkul yaum, milik siapakah kekuasaan pada hari ini? Perhatikan baik-baik, milik siapakah kekuasaan pada hari ini? Semuanya terdiam, enggak ada yang jawab. Akhirnya Allah taala mengatakan lillahil wahidul qahhar, hanya milik Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha tunggal dan maha kuasa. Jadi kita jangan berbangga-bangga ya. Nah, barakallahu fikum, sabar dan tawadhu, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan juga sekaligus di hadapan manusia, karena seharusnya orang yang semakin berilmu dia harus semakin menunduk dan juga semakin tawadhu, sebagaimana permisalan nah barakallahu fikum tanaman padi. Padi semakin berisi semakin mengapain? Merunduk, maksudnya apa? Tidak sombong, tidak congkak, tidak membanggakan ilmu yang dia miliki sehingga meremehkan orang lain, menolak kebenaran. Nasallahu salamatal afiyah fid dunya wal akhirah, wa nasallahu azza wa jalla bimannihi wa karamihi an yujannibana 'anil fitan ma dhahara minha wa ma batan, innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi, walhamdulillahirabbil alamin.